Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cipodret. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai load testing ya. Jadi kalau kita bikin API endpoint, nah nanti kita pengen coba apakah ketika menghandle request yang banyak, model kita cukup cepat ya. ML model kita itu apakah bisa menghandle dan tidak ada failure. Artinya ada request yang tidak mendapatkan respon karena entah itu internal server error atau mungkin nggak kuat ya menerima request yang banyak. Jadi salah satu tools yang open source yaitu Locus ya. Nah, di sini kita coba bikin API-nya dulu ya. Jadi kita bikin model yang sederhana aja, kita pakai Torch Vision ya. Nah, Torch Vision itu sendiri nanti kita coba ngeload model tanpa retrain ya, pakai ResNet 50. Jadi di sini kita tinggal load aja ResNet wake-nya. Nah, kemudian kita langsung ke mode eval. Jadi tidak mode training, langsung evaluation yang digunakan untuk prediction ya. Nah, kemudian kalian butuh label nih untuk ResNet 50 ini. Jadi kalian cari aja di internet banyak nih image classnet dash classes.txt ya. Kalau nanti seharusnya saya juga push nih ke GitHub, jadi harusnya saya sertakan labelnya. Tapi kalau teman-teman ngelihat kode saya belum di-push ya, kalian pengen coba sendiri juga bisa ya. Ini karena saya juga download dari internet, ImageNet class.txt ini banyak. Kemudian ini kita load ke dalam suatu list ya. Nah, kemudian habis itu kita butuh gambar yang sudah distandarisasi. Jadi saya pakai gambar ini aja, Goldfish ya, JPG. Nah, jadi kayak gini saya download aja dari internet karena kelas dari si ini ya, ImageNet ini banyak sekali. Jadi kalian lihat aja salah satu ini kelasnya apa, misalkan ini Goldfish. Nah, kalian download aja dari Google atau mungkin Coq, Hen, atau Ostrich dan sebagainya ya. Tinggal kalian download satu atau lebih boleh. Kemudian di sini saya bilang tadi kan kalau ukuran dari fotonya itu harus terstandarisasi. Tapi kalau misalkan enggak, ada yang karena kalian download dari Google, ada yang panjangnya sekian, terus ada yang lebih pendek, ada yang bentuknya rectangle. Jadi kalian bisa pakai transformnya si Torch Vision juga. Jadi kita standarisasi dengan 25 pixel ya. Kemudian center crop, biar di cropnya itu berdasarkan tengah, bukan crop dari kiri atas. Kemudian dinormalisasi ini. Ya, kemudian habis itu kita coba ini ya, buat function namanya predict ya. Pertama kita loading image-nya nih, pakai image itu dari library pillow ya. Kemudian habis itu kita preprocess nih ya, yang tadi kita define. Kemudian kita squeezing, artinya kita unsqueeze. Kalau nggak salah ini di flatten gitu ya. Kemudian torch no grad ini artinya kita nggak akan menghitung gradient karena kita bukan sesi training. Kita prediksi image-nya, kemudian kita ambil nilai maksimum probability-nya. Kemudian kita cari item yang labelnya paling optimal, yang probability-nya paling gede. Nah, kemudian kita panggil ya fungsi predict image ini di dalam endpoint namanya predict. Di sini kita cuma ini aja ya, panggil function predict, tapi kita pakai asinkronus. Jadi ketika fungsi ini tidak dipanggil ya, kita akan bisa mengerjakan yang lainnya ya, si fast API-nya. Nggak nunggu ini apa namanya, kayak ada request. Kemudian kita UVcorn ini bisa di-import dari atas sebenarnya nih. Jadi UVcorn itu kayak servernya si Fast API ya. Jadi kalau kalian mau manggil Fast API-nya tinggal ini UVcorn app kemudian .2 app reload. Nah, app yang apa namanya pertama ini harusnya adalah nama Python file kalian. Kalau nama Python filenya itu misalkan my app ya, jadi ganti aja UVcorn my app .2 app kemudian apa namanya double dash reload ya. Nah, sampai application startup complete ini udah bisa ya. Kalau misalkan biasanya itu hanging lama di starter server ya. Jadi kalau ini berarti belum selesai. Kalau udah ada kata-kata complete, nah itu baru udah selesai dan bisa kita gunakan Fast API-nya. Nah, kemudian di sini kita juga punya locus file, di mana locus file ini kita ngambil library locus ya, ini random nggak ada. Nah, jadi di locus ini sendiri, oh ya, kalau kita save dia otomatis ke ini ya, reload ya. Karena kita kasih flag reload. Kemudian di sini di locus kita panggil http user class ya. Dan dia di inherent sama si Fast API user. Jadi nanti kita di sini akan kasih wait time sekitar 1-5 detik ya untuk nembak API-nya. Ini simulasi dan ini ada
dekorator tas ya. Nanti kita akan nyoba ngepredik ya dari gambar image goldfish. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu image ya, tadi kalian bisa pakai library random, kemudian dari folder image itu random aja pilih salah satu image-nya, kemudian di send client post ya. Kita ngirim post ke dalam endpoint predict nih di Fast API. Kemudian di sini kita filenya apa? Filenya adalah image. Nah, kebetulan saya pakai goldfish saja, jadi saya akan gunakan satu image ini untuk nge-request terus. Bisa jadi saya dalam 1 detik itu nge-request 10 kali post ya, tapi image-nya sama, nggak apa-apa. Kemudian kita pakai OS system, namanya misalkan locus, kemudian kita jalankan ya. Nah, jalankannya tinggal ini aja sih. Di note saya juga sudah tulis. Locus ya perintahnya, kemudian ini filenya locus.py. Nah, kemudian ini adalah endpoint dari si Fast API. Oke, kita jalankan ya. Ya, kita masih nunggu nih. Apa kita sudah bisa? Coba kita lihat. Oh, belum bisa ya. Kita tunggu sebentar. Ini kalau lama saya pause dulu, nanti akan saya kembali lagi. Oke, ternyata ini udah selesai ya. Kita tinggal panggil localhost saja 8089. Tadi saya pakai 000, nggak bisa ya. Nah, jadi di sini kita ada beberapa form yang perlu kita inputkan. Yang pertama adalah number of usernya, misalkan berapa ya? Misalkan ada 50 user ya, atau 20 user dulu lah, yang ringan-ringan ya. Kemudian ramp up-nya ini user started-nya berapa? Misalkan 1 ya, misalkan dimulai dari 1 aja. Kemudian kita kurang nggak ya, 50 aja lah ya di sini. Kemudian hostnya adalah si port 8000, ini adalah miliknya si Fast API. Kalau advance ini lebih ke durasi, kita kasih 20 second aja kali ya. Kita start. Ya, kita lagi statusnya lagi spawning. Nah, ini endpointnya cuma satu predict. Kalau ini ada aggregated, artinya kalau ketika kita punya multi ini ya endpoint ya. Nah, ini kalau kalian lihat sudah ada 21 request. Nah, ini jumlah filenya kosong. Nah, kemudian di sini mediannya sendiri itu 970 milisecond ya. Ini akan terus bertambah kan ya, karena seiring dengan meningkatnya jumlah usernya. Kan kita batasin maksimal 50 kan tadi. Kemudian ini 95% ini persentil ini adalah kayak dari 95% request itu kira-kira di bawah berapa nih latensinya. Kemudian kalau misalkan 99% dari request itu di bawah berapa latensinya, ini berarti 4000 milisecond itu 4 second ya. Kemudian rata-ratanya sekitar 1 detikan lah ya. Kemudian paling cepat ini sendiri ada 115 milisecond. Nah, kemudian maksimumnya hampir 4 second, dan rata-rata byte yang dikirim itu 44 ya. Ini ukuran dari ininya sih, image-nya itu cukup main gede ya. Kemudian current RPS-nya sekarang ada 2.9 ada sekitar 3 request lah per detiknya. Dan ini nggak ada failure per secondnya 0, jadi nggak ada yang fail. Kalau kalian lihat di chartnya sendiri, ini ada kenaikan ya. Ini yang merah itu yang failure, yang RPS-nya yang hijau, jadi nggak ada yang fail, jadi dia datar ya. Kemudian yang hijau ini makin tinggi karena kita mulai dari yang kecil dulu ya, dari 1 request menuju ke dalam 50 request, tapi dia nggak sampai 50 kayaknya, cuma sampai 45 tadi ya. Kemudian ini respon time-nya rata-ratanya sempat tinggi, kemudian mulai stabil. Kalau di sini kita lihat 95% persentilnya ya, semakin naik kayak gitu. Oh, ternyata bukan stabil, ini makin naik, saya lihatnya kurang ini ya, panjang ya. Jadi ini saya zoom out, ternyata memang naik terus ya, baik dari segi rata-rata maupun 95% persentil. Jadi memang makin lama makin lambat ya API kita bisa menghandle responnya, karena usernya semakin banyak nih, kayak gitu. Kalau di failure sendiri kosong, sebenarnya ini adalah tentang HTTP request ya. Jadi di HTTP request itu sendiri, kayak misalkan internal server error, atau mungkin tadi ya macam-macam lah ya, misalkan jumlahnya berapa dan seterusnya. Ini lebih ke deskripsi ketika ada errornya itu kenapa. Exception juga sama sebenarnya, tapi ini lebih ke luar daripada HTTP request. Mungkin saja di kode kita itu ada error, misalkan ada value error atau type error kayak gitu. Kemudian di sini ada current ratio. Nah, ini 100% kita menggunakan Fast API, dan 100% kita gunakan predict ya.
predict endpoint. Nah, ini kalau kalian mau download reportnya, jadi reportnya sebenarnya hanya statistik seperti ini sih. Kalau kalian mau download sebagai CSV, ya bisa. Dan ini adalah logs-nya. Nah, ini sebenarnya muncul juga di VS Code ya. Ya, kalau kita selesaikan nih, nah akan muncul juga nih. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita coba bahas yang lain. Kalau ada load test yang juga terbaru, kita bisa bahas. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.